Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Judul renungan hari ini adalah Needless Pain atau beban yang tidak perlu. Banyak orang mengatakan kita sedang hidup di masa anxiety age, yaitu masa yang penuh dengan gejolak kegelisahan. Salah satu tandanya adalah banyaknya kasus depresi dan isu kesehatan mental. Tekanan dalam keluarga, dunia kerja, relasi, bahkan tekanan di dalam pelayanan seringkali menjadi beban yang menggelisahkan kita. Kita menjadi penuh kekhawatiran, sulit tenang, dan sepertinya kita selalu membawa beban berat di pundak kita. Rasul Paulus saat itu sedang berada di balik jeruji penjara, tetapi dia mengingatkan kita akan suatu jalan keluar. Dia mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kuncinya adalah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus bukannya tidak memahami tekanan hidup, tetapi dia memiliki solusi radikal. Solusinya adalah alihkan kekhawatiran menjadi doa. Paulus tahu seringkali manusia cenderung menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya, bahkan sampai membusuk. Karena itu Paulus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran semacam itu adalah needless pain atau beban yang tidak perlu. Karena kita sesungguhnya dapat menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan di dalam doa. Nah Bapak Ibu, konsep needless pain atau beban yang tak perlu ini terdengar sangat indah di dalam sebuah himne populer, What a Friend We Have in Jesus. Dan konsep ini saya pinjam dari salah satu frasa di dalam lagu ini. Lagu ini ditulis oleh Joseph Scriven tahun 1855. Dan lagu ini lahir dari duka mendalam setelah tunangannya meninggal karena tenggelam. Sementara itu ia harus menghibur ibunya yang sakit jauh yang saat itu berada di Irlandia. Maka dia tergerak menuliskan puisi yang begitu indah. Beberapa kalimat yang menyentuh hati dituliskan di bagian refrain. Scriven menuliskan kurang lebih seperti ini, bahwa betapa sering kita melupakan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita, dan betapa kita suka menanggung rasa sakit yang tidak perlu, needless pain, hanya karena kita tidak membawanya di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita seringkali tidak memperlakukan Yesus sebagaimana sahabat yang berjalan bersama dengan kita, sahabat yang sebenarnya selalu rindu mendengarkan isi hati kita. Inilah yang Scriven tuliskan di dalam lagunya yang sangat indah itu. Bapak Ibu, kita sering lebih tertarik memeluk beban yang tidak kita butuhkan, dan ironinya kita justru melupakan Yesus, sahabat yang kita butuhkan. Scriven sama halnya seperti Paulus memahami kebenaran mendasar bahwa kita seringkali melewatkan damai dan menanggung sakit yang sebenarnya tidak perlu hanya karena kita gagal, atau mungkin kita tidak mau membawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Lalu kita pikul beban itu sendiri. Kita meragukan kepedulian dan kuasanya. Kekhawatiran yang bisa diserahkan pun berubah menjadi luka yang seharusnya bisa kita hindari. Karena itu Bapak Ibu, firman dan kisah lagu ini mengajak kita pada tindakan sederhana. Berhenti pikul beban itu sendiri.
Allah bukan pribadi yang jauh. Dia adalah sahabat yang setia dan Bapa pengasih yang mengundang kita untuk membawa segala kekhawatiran kepadanya. Bapak Ibu, apa yang menjadi beban di pundakmu hari ini? Kekhawatiran apa yang mungkin sedang merampas kedamaianmu? Mungkin itu hanyalah needless pain, beban yang tidak perlu. Mungkin kita perlu membuang itu, mengambil langkah iman, bawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang setia, kami datang. Kami sering memikul beban kami sendiri. Kami tanggung sakit yang tidak perlu. Karena itu ampuni ketidakpercayaan kami. Dan hari ini kami mau belajar serahkan kekhawatiran tentang apapun ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau peduli dan sanggup. Karena itu terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Tolong kami hidup dalam damai-Mu hari ini. Dan bersyukur dan bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.